Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anggraini Horonisa, NIM 2030801078. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar biokimia. Biokimia pada makhluk hidup senantiasa terjadi aktivitas dan perubahan-perubahan. Proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia dalam sel. Proses-proses serta seluruh aktivitas dalam makhluk hidup bisa dipelajari dari aspek biokimia. Biokimia merupakan studi tentang susunan kimia sel, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas makhluk hidup serta energi yang diperlukan atau dihasilkan. Jadi kajian biokimia mencakupi struktur kimia serta reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup. Sejarah biokimia. Istilah biokimia diperkenalkan oleh Neuburg, ahli kimia Jerman pada tahun 1903. Para ahli biokimia harus membuktikan bahwa komponen kimia makhluk hidup dan makhluk tak hidup sangat berbeda. Pada abad ke-19, Friedrich Wöhler melakukan penelitian pembentukan urea di laboratorium. Pada abad ke-20, J. B. Summer membuktikan enzim uretase dapat dikristalkan. Pada tahun 1950-an, James D. Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, dan Maurits Wilkins menemukan bagaimana struktur DNA dan mencoba mencari hubungannya dengan transfer genetik, informasi genetik. Pada tahun 1958, George Bredel dan Edward Tatum berhasil memenangkan hadiah Nobel akibat penelitian mereka mengenai jamur yang menunjukkan bahwa satu gen memproduksi satu enzim. Pada tahun 1988, Colin Pettiford adalah orang pertama yang terbukti melakukan tindak kriminal melalui bukti DNA. Ruang lingkup biokimia. 1. Struktur kimia komponen sel makhluk hidup. 2. Hubungan antara fungsi biologi dan struktur kimia. 3. Metabolisme totalitas reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. 4. Proses-proses dan substansi kimia yang berhubungan dengan informasi penurunan sifat biologi. Awal kehidupan biokimia. Kehidupan dimulai selama 3,8 miliar tahun lalu, yaitu sekitar 750 miliar tahun sesudah bumi terbentuk. Keadaan bumi saat itu tidak stabil dengan banyaknya bencana-bencana yang sering terjadi. Kandungan atmosfer bumi saat itu yaitu O2 yang sangat sedikit dan gas-gas lainnya, CO2, N2, H2, H2S, dan CO2. Gas-gas tersebut bersifat sebagai reduktor dan membentuk molekul-molekul organik secara spontan. Tingkat organisasi dalam tubuh. Kita sebagai manusia itu merupakan sesama suatu organisme, dan di dalam tubuh kita itu ada beberapa sistem tubuh, contohnya sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lain. Lalu sistem tubuh ini disusun atau terdiri dari beberapa organ yang kemudian bekerja sama membentuk organ sistem tubuh yang menunjang organisme. Komponen penyusun makhluk hidup. Gambaran umum struktur sel. Organel dalam sel hidup. Organel adalah kesatuan fungsional terbesar yang ada dalam sel. Organel-organel sel terdiri dari satu membran sel, terdiri antara dinding sel dan sitoplasma. Sifat-sifat komponen penyusun membran sel adalah lipoprotein 60%, protein 40%. Bersifat semipermeabel, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dan sintesis dinding sel. Dinding sel berfungsi melindungi organel sel. Sifatnya yaitu 1. Kaku, 2. Mengandung polisakarida dan peptida, 3. Inti sel, yaitu untuk informasi genetik atau replikasi DNA dalam inti. Sifat DNA heliks, ganda, dan melilit. 4. Mitokondria, pembentukan energi, oksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Sifat kaya akan enzim dan mengandung DNA. Yang kelima, badan Golgi, mengeluarkan produk sel serta aktif dalam pembentukan membran plasma. Sifatnya yaitu berupa saluran pipih. 6. Retikulum endoplasma atau RE, tempat sintesis protein. Sifatnya berupa saluran pipih. 7. Kloroplas atau bisa disebut fosforilasi fotosintesis. 8. Vakuola, tempat pembuangan sisa produksi sel. Pembagian biomolekul.
Pertama, biomolekul sederhana, monosakarida, asam amino, asam lemak. Kedua, makromolekul, 1. Polisakarida, polipeptida, polinukleotida. Organisme tersusun dari senyawa organik dan anorganik. Organik, protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, DNA, dan RNA. Anorganik, asam, basa, garam, H2O. Biomolekul dan organel sel hidup. Biomolekul adalah senyawa yang terdapat dalam sel hidup yang mengadakan interaksi yang terarah dan teratur sehingga menampakkan ciri hidup, susunan kimia, dan sifat selektif sel hidup. Hasil analisis komposisi kimia jasad hidup dalam persen dan berat. Fungsi biomolekul yaitu lemak atau lipid, pembentuk membran sel, hormon, sumber energi, karbohidrat sebagai sumber energi cadangan, komponen sel, struktur membran sel dan dinding sel. Kemudian protein, yang berfungsi itu enzim, alat transport, antibodi, hormon. Selanjutnya asam nukleat, yaitu sebagai faktor genetik, senyawa koenzim, molekul pembawa atau penyimpan energi, berperan dalam biosintesis protein. Asam nukleat, polimer dengan monomer nukleotida. Monomer nukleotida yaitu 1 gugus fosfat, 1 gugus gula pentosa, 1 gugus basa nitrogen. Fungsinya yaitu informasi genetik atau DNA, sintesis protein, RNA, transfer energi ATP dan NADP+. Asam deoksiribonukleat atau yang lebih dikenal dengan DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menjadi instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme dan virus. Kebanyakan molekul DNA terdiri dari 2 unting bipolimer dan yang berpilin satu sama lain membentuk heliks ganda. 2 untung DNA ini dikenal dengan sebagai polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan-satuan molekul yang disebut dengan nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri atas salah satu jenis basa nitrogen, guanina, adenina, timina, sitosita, gula monosakarida yang disebut deoksiribosa, dan gugus fosfat. Kemudian asam ribonukleat atau yang biasa disebut dengan RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen atau basa N. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. Perbedaan RNA dan DNA terletak pada 1 gugus hidroksil atau cincin gula pentosa, sehingga dinamakan ribosa. Sedangkan gugus pentosa pada DNA disebut dengan deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timina pada DNA diganti dengan urasil daripada RNA. Jadi, tetap ada 4 pilihan, adenina, guanina, sitosina, atau urasil untuk suatu nukleotida. Selain itu, bentuk konformasi RNA tidak berupa pilin ganda sebagaimana DNA, tetapi bervariasi sesuai dengan tipe dan fungsinya. Kemudian makromolekul. Bioteknologi tradisional atau konvensional. Bioteknologi tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi dari rekombinasi genetik. Contoh penerapan di berbagai aspek. Pertanian yaitu hidroponik atau cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Yang kedua, peternakan
Sebagai domba ankon, domba berkaki pendek dan bengkok, hasil dari mutasi alami. Sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Yang terakhir itu kesehatan dan pengobatan. Sebagai antibiotik yang digunakan untuk pengobatan disolasi dari bakteri dan jamur. Vaksin yang merupakan mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Bioteknologi modern mulai berkembang setelah penemuan struktur DNA sekitar tahun 1950 yang diikuti dengan penemuan-penemuan lainnya. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Contoh penerapan di berbagai aspek. Pangan, buah tomat, hasil manipulasi genetik sehingga tahan lama, tidak cepat matang dan serta membusuk. Kentang yang telah mengalami mutasi genetik sehingga kadar pati kentang meningkat 20% dari kentang biasa. Pertanian, tanaman kedelai tengger dan kedelai hijau camar yang berumur pendek dengan produktivitas tinggi diperoleh dari radiasi seleksi biji-biji kedelai. Tanaman jagung dan kapas yang meresisten terhadap serangan penyakit gen tertentu setelah gennya dimanipulasi. Peternakan, pembelahan embrio secara sesar fisik mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, dan kuda. Ternak unggul hasil manipulasi genetik seperti unggul pada daging atau susunya. Kesehatan pengobatan, hormon pertumbuhan somatotropin yang dihasilkan oleh Escherichia coli, manipulasi produksi vaksin dengan menggunakan E. coli agar lebih efisien. Terakhir, dampak dari bioteknologi, yaitu bisa menyebabkan alergi. Gen asing yang disisipkan pada organisme yang menjadi makanan manusia dapat menyebabkan alergi terhadap individu tertentu. Kedua, hilangnya plasma nutfah. Plasma nutfah atau keanekaragaman makhluk hidup dapat musnah akibat budidaya hewan atau tumbuhan yang unggul saja. Ketiga, rusaknya ekosistem. Gangguan terhadap kondisi normal lingkungan dapat menyebabkan rusaknya ekosistem. Baiklah, itu saja materi konsep dasar biokimia dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.